Istri adalah ahlul bait, sedangkan suami adalah sahibul bait. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam rangka menjawab pertanyaan tentang sahibul bait dan juga ahlul bait, ditanyakan bahwa siapakah sebenarnya ahlul bait di dalam rumah tangga dan siapakah sebenarnya sahibul bait di dalam rumah tangga. Ini istilah ahlul bait dan istilah sahibul bait. Sebenarnya istilah sahibul bait bermakna pemilik rumah. Sahib artinya dzul baiti, sahibul bait artinya pemilik rumah. Sedangkan makna ahlul bait, ahlu artinya adalah penghuni, penduduk. Ahlul bait artinya penghuni rumah. Nah, penghuni rumah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arabnya penghuni rumah disebut ahlul bait. Sekali lagi, kalau kita mendengar istilah ahlul bait tidak hanya merujuk kepada ahlu baitin Nabi, yaitu ahli baitnya Nabi yang di Indonesia sering disebut sebagai para habaib, tidak khusus pada dzurriyyah Nabi. Tetapi kalau kita membahas ahlul bait di dalam kehidupan rumah tangga, yang dimaksud adalah penduduk rumah, bisa istri dan anak-anak. Sedangkan di dalam syariat Islam, sahibul bait itu biasanya adalah laki-laki, suami. Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kewajiban kepada setiap suami untuk memberikan sandang, pangan, dan papan. Lah papan adalah tempat tinggal, biasanya berupa rumah. Sehingga sang suami disebut sahibul bait, yaitu pemilik rumah. Walaupun ada nih beberapa orang yang tinggal di dalam rumahnya istri. Tetapi kalau istri yang memiliki rumah, tetap yang disebut sahibul bait adalah istri. Pemilik rumah adalah istri. Tetapi rata-rata sahibul bait adalah sang suami. Pemilik rumah adalah sang suami. Sedangkan istri disebut ahlul bait. Yang namanya ahlul bait itu selalu tinggal, penghuni, menduduki rumah. Kalau penghuni rumahnya itu ramah, baik, sopan, santun, murah senyum, tidak banyak tuntutan ini dan itu, tidak suka mencurigai, tidak suka su'udon, berburuk sangka, maka sahibul bait akan betah di dalam rumah. Pemilik rumah itu akan betah di dalam rumah, sehingga akan memunculkan suatu istilah baiti jannati, yang artinya rumahku adalah surgaku. Baiti, rumahku, jannati, yaitu surgaku. Ini kalau ahlul bait, penduduk rumah yaitu istri, istrinya orang baik, istrinya orang yang solihah, yang murah senyum, yang tidak banyak tuntutan, yang senantiasa husnudon, positive thinking, berbaik sangka kepada sang suami. Tetapi kalau ahlul baitnya, penghuni rumahnya yaitu sang istri, tidak begitu respect terhadap sang suami, cuek is the best, bahkan suka manyun, bahkan suka menuntut ini dan itu, kemungkinan sahibul bait yaitu sang suami pemilik rumah, walaupun rumahnya sendiri, tidak akan betah tinggal di dalam rumah. Jadi kalau ada seorang suami pemilik rumah tetapi nggak betah di dalam rumahnya sendiri, maka ada apa? Tanda tanya besar.
kemungkinannya sahibul bait tidak betah karena ahlul bait. Ahlul baitnya tidak ramah. Ahlul baitnya suka menuntut ini dan itu. Ahlul baitnya suka marah-marah, bahkan marahnya keterlaluan. Ya walaupun suami itu sebagai sahibul bait, pemilik rumah, akhirnya nggak betah tinggal di dalam rumahnya sendiri. Dia suka main di rumahnya temannya, atau suka di rumahnya orang tuanya, atau bahkan suka di warung, atau bahkan naudzubillah suka berada di diskotik dan seterusnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, wahai para istri, jadilah ahlul bait yang baik, yang ramah, yang sopan, yang senantiasa memperhatikan sahibul bait, kebutuhannya apa dilayani. Jangan yang bukan menjadi kewajibannya tetapi senantiasa diganggu. Contoh apa? Contohnya adalah melihat HP sang suami. Sebenarnya nih, seorang istri yang melihat HP sang suami, walaupun sang suaminya membolehkan ridho, tetapi itu bukan menjadi suatu kewajiban bagi sang istri. Bahkan hak saja tidak. Jadi itu bukan haknya sang istri apalagi kewajiban. Oleh sebab itulah, menjadilah ahlul bait yang baik, wahai para istri yang muslimah. Menjadi ahlul bait yang baik. Karena kalau menjadi ahlul bait tidak baik, maka para bidadari di surga itu akan mendoakan jelek kepada Anda. Para bidadari sudah mendoakan kepada Anda. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril aini. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia ini kecuali istri-istrinya yang dari golongan bidadari akan berkata begini, la tu'dhihi, wahai para istri di dunia, wahai para wanita yang menjadi istri di dunia, la tu'dhihi, janganlah engkau menyakiti dia suamimu. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu, wahai para istri yang kurang ajar, wahai para istri yang menyakiti hati sang suami. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya dia suamimu itu berada di sisimu saat ini adalah sebagai tamu. Jadi sang suami itu ibarat tamu. Kalau tuan rumahnya ramah, baik, sopan dan seterusnya, maka tamu itu akan betah tinggal di dalam rumah. Au syaki ayyu fariqaki ilaina. Au syaku, hampir saja ayyu fariqaki, dia suamimu itu akan memisahkan diri denganmu. Ilaina, akan kembali kepada kami. Ini adalah doanya para bidadari untuk istri yang senantiasa menyakiti hati sang suami. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.